Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah sekalian yang menyaksikan kegiatan ini dimanapun bapak ibu berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan, nikmat karunia yang Allah berikan. Dan kita pun bersalawat salam kepada Nabi junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu hadirin jemaah sekalian, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, dan Ramadan ini bulan dimana kita diwajibkan berpuasa. Yang tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi bertakwa. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin membagi 3 tingkatan orang yang berpuasa, ya. Jadi ini kaji kita kesempatan hari ini tentang level orang yang berpuasa. Kenapa ini perlu kita jelaskan dan kenapa Imam Ghazali menuliskan itu, ya, agar kita faham level kita berada di titik mana dan ada motivasi untuk meningkatkan derajat, ya, tingkatan puasa kita di hadapan Allah. Yang pertama, para bapak dan ibu jamaah sekalian, level paling rendah disebut dengan shaumul umum, puasanya orang awam, ya. Tentu bapak dan ibu kalau disebut puasa orang awam paham bahwa puasa ini hanya terkait dengan perut dan yang di bawah perut, ya, tak makan, tak minum, tak merokok juga di situ, lalu tak berhubungan suami istri, udah lebih kurang segitu aja, ya. Jadi ada orang-orang yang pemahamannya puasa itu sekitar itu, tak makan tak minum, ya. Dan ini biasanya puasa anak-anak harusnya, ya. Anak kita, adik kita yang baru kelas 1 SD, kelas 2 SD, pemahaman mereka tentang puasa cuma itu, tak makan tak minum dari subuh sampai maghrib, ya. Untuk anak-anak ya umur-umur 9-10 tahun kita terimalah jawaban itu. Tapi kalau untuk anak-anak umur 40-50 tahun, tak cocok jawaban itu, ya. Dan masih ada, ya, anak-anak umur 40 tahun, 50 tahun pemahamannya segitu juga, ya, tak makan tak minum saja, tak bisa lebih dari itu. Sehingga dalam aplikasi puasanya tetap, ya, kata-kata kasar masih keluar, terkadang tangan yang suka memukul masih juga jahil kepada orang lain, ya, pikiran pun tak bisa dijaga, melalar mikirin yang negatif dan lain-lain. Nah, ini puasa pertama, tingkat paling rendah. Bagaimana puasanya? Asalkan rukunnya dipenuhi, yang batal dia jauhi, sah memang puasanya, sah juga, ya. Tapi nilainya berbeda. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis, kamin sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Banyak orang yang merasa berpuasa tapi tak dapat apa-apa dari puasanya, kata Nabi, kecuali lapar dan haus, iya. Jadi nanti puasa awam ini rentan bocor. Kalau bahasa saya bocor halus, tidak ketahuan, iya. Ujuk-ujuk maghrib pahalo tinggal separuh, ujuk-ujuk maghrib pahalo tinggal seperempat. Yang parah kata Nabi dia dapat apa-apa, iya. Maghrib datang, berbuka dia, tapi kata malaikat zong. Ya, kenapa? Bocor halus, tidak nampak pecahnya, tidak nampak batalnya, tapi pahalanya terus menguap dan berkurang. Kenapa? Ya tadi puasanya tak mampu menahan diri, ya. Mulut tak pandai dijaga, mata tak pandai dijaga, ya. Ataupun puasanya diisi dengan hal-hal yang tidak manfaat, ya, main remi, main catur, main FF, main ML, ya, anak-anak muda gini, ya, itu saja kerjaannya dari pagi sampai buku. Maka dia khawatirkan habis pahala puasanya, habis keberkahan puasanya, ya. Nah, ini puasa orang awam.
yang harusnya kita tidak berada di level ini. Ini level untuk anak-anak kita, adik-adik kita. Baik, lanjut kata Imam Al-Ghazali. Setelah shaumul umum, ada tingkatan kedua kata beliau, disebut shaumul khusus. Puasanya khusus, orang-orang yang terpilih, orang-orang istimewa. Siapa ini? Orang level pertama yang naik derajat. Jadi dia tidak makan, tidak minum, termasuk merokok, ya hubungan suami istri mampu dia jaga, lalu dia mampu mempuasakan panca inderanya. Ya. Tangan kalau dulu sebelum Ramadan dikit-dikit mukul bini, dikit-dikit mukul anak, dikit-dikit ya tangan jahil. Datang Ramadan mampu dia rem. Ya, mampu dia jaga. Mulut juga. Kalau dulu sebelum Ramadan, kasar sumpah serapa, caci maki, carut kalau bahasa Bengkulu, sering keluar dari mulutnya. Datang Ramadan, ketika dia kesal dan marah, ingin meluapkan dengan kata-kata kasar, dia teringat, dijaganya mulutnya, dia rem mulutnya. Nah, ini udah meningkat berarti derajat puasanya. Mampu dia mengendalikan panca inderanya. Ya, pikiran dia jaga. Ketika mikir macam-macam, dia tepis, tak boleh. Ya, lagi puasa. Ya, berupaya dia untuk menjaga seluruh ya panca indera tubuhnya ini, ya, agar ikut imsak, menahan, ya, agar tak ya merusak amalan puasanya. Nah, ini tingkatan kedua. Dan kata Imam Al-Ghazali, dijelaskan oleh para ulama kita, tingkatan shaumul khusus ini puasanya orang-orang soleh, ya, yang mereka telah faham makna puasa, ya, tidak hanya lapar dan haus, tapi menahan lebih daripada itu. Nah, ini level kedua. Lanjut, ya, Bapak dan Ibu jemaah sekalian, ke level paling tinggi, ya, apa itu? Shaumul khususul khusus. Nah, ini level paling tinggi. Puasanya khusus bin khusus. Ya, puasanya kalau kata para ulama ini levelnya puasa para nabi dan rasul. Ya. Tapi kita berpeluang untuk sampai ke derajat itu. Ya. Puasa khusus bin khusus. Yang mana ini adalah orang yang berpuasa level kedua yang naik, ya, lebih daripada dia sebelumnya. Level kedua, tak makan, tak minum, menjaga ya nafsu seksual, menjaga panca indera dan lain-lain. Naik level ketiga, ditambah apa itu? Dia meninggalkan semua perkara yang melalaikannya untuk ingat kepada Allah. Walaupun perkara itu mubah, perkara itu boleh. Mereka meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Ya, ada ibu dan bapak, mungkin saudara kita, tetangga kita, 3 bulan sebelum Ramadan dia sudah mencari berapa kalau umroh full 30 hari di tanah suci. Ada nanti bertemu jamaah seperti itu, ya. Dia ingin 30 hari itu tidak di tanah air, tapi di tanah suci. Kenapa Bapak tidak full nian Ramadan tanah suci? Apa jawabnya? Aku tak ingin Ramadanku diganggu dengan aktivitas dunia. Aku ingin ya semuanya totalitas kepada Allah, diisi dengan zikir, baca Quran, ya, kebaikan-kebaikan, semuanya untuk Allah saja. Tak sempat ya ruang dunia disempitkannya. Ada harus seperti itu. Inilah puasa shaumul khususul khusus. Bagaimana dia menjadikan Ramadannya itu betul-betul untuk Allah saja. Ya, kantor kelak dulu, sawit tinggal dulu, saya khusus untuk Allah Ramadan ini. Mungkin kalau kita yang tak punya budget untuk sampai ke tanah suci, bisa juga walaupun tetap di rumah atau banyakkan aktivitas di masjid dengan aktivitas amal soleh kita, baca kitab, ya kan, atau menulis, atau baca Quran dan lain-lain, banyakkan zikir. Kita sediakan waktu-waktu kita khusus untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini puasa paling tinggi, ya, level paling tinggi. Imam Syafi'i, para bapak ibu jemaah sekalian, diceritakan kalau datang Ramadan beliau itu mengkhatamkan Quran
60 kali dalam sebulan. Ya, artinya sehari 2 kali dia khotam. Kita sekali saja sebulan ngos-ngosan. Ya, tapi beliau sehari 2 kali khotam. Malam sekali, pagi sekali. Ya. Apa maknanya? Berarti aktivitas beliau tak sempat sibuk-sibuk dengan yang lain, tak sempat. Ya, nulis kitab, tilawah Quran, nulis kitab, tilawah Quran, itu saja. Ya, betul-betul fokus hanya untuk ibadah kepada Allah. Inilah puasa level paling tinggi. Ustaz Rasbi, lah puasa tingkat ketiga, belum saya. Saya masih jualan Ramadan. Ya, masih ada dunia di pala ini. Tapi kita berupaya untuk terus meningkatkan walaupun sedikit demi sedikit. Memang kalau berpuasa sambil berdagang, sambil buka ruko, tidak ada dosa, boleh tetap berjualan. Tapi memang kalau sedang berjualan, apalagi jual bukuan, kecil kemungkinan waktu itu ingat kepada Allah, kecil kemungkinan. Apalagi kalau rami yang beli takjil itu, sibuk dengan sosokan, mana sempat mulut berzikir, sibuk cari seribuan untuk balian. Kita akan lupa kepada Allah waktu itu. Iya. Tak sampai berdosa sebenarnya. Boleh kita mencari nafkah. Tapi untuk orang yang level 3, ya, mereka meninggalkan perkara itu. Yang dibolehkan, tapi kalau itu melalaikan dari ingat Allah, kelak dulu, skip dulu. Ya, bukan haram, tapi aku ingin kualitas waktuku khusus untuk Allah. Nah, untuk kita yang masih berjualan, yang masih sibuk ke kebun sawit, masih nengok kopi, masih ke kantor, masih buka ruko, mungkin kita belum level para nabi dan rasul, tapi kita berupaya. Kalau kita itu berjualan, duduk di meja kasir, letak Quran di sebelahnya. Belum ada yang datang, sepi, belum ada pengunjung, bukalah Quran itu. Kita yang bagian admin, yang bagian keuangan, mungkin sibuk depan laptop. Ya, putarlah merotal di situ. Mengiringi kerja kita terus diingatkan untuk zikir kepada Allah. Ya, ini mungkin langkah-langkah kecil dari kita. Bagaimana agar betul kualitas waktu kita itu connect kepada Allah terus. Ya, tidak disibukkan, dilalaikan dengan dunia. Sekarang, Bapak dan Ibu, jemaah sekalian, pertanyaannya, kita, Bapak dan Ibu, kita semua di level berapa? Itu pertanyaannya. Ya, coba kita evaluasi diri kita. Ya, apakah masih di level dasar TK, puasa seperti anak TK, atau udah meningkat? Ya, menjadi puasa orang-orang soleh, atau kita mulai beranjak dari tingkat kedua menuju puasa seperti yang diajarkan para nabi dan rasul. Ya. Nah, semoga Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kita semua terus memacu diri, terus motivasi diri, terus ingatkan diri bahwa Ramadan ini adalah bulan perjuangan kita untuk menggapai maghfirah Allah, keberkahan dari Allah, kasih sayang Allah, mendapat perhatian dari Allah. Maka agar kita menjadi perhatikan Allah, yang lain sibuk dengan aktivitas yang tak penting, kita mengisi dengan aktivitas yang mengundang perhatian Allah. Yang lain sibuk dengan pekerjaan dunianya, kita pun mulai, walaupun itu masih tadi di kantor dan lain-lain, tapi kita agak beda. Ya, di sebelah kita ada mushaf. Ya, sambil kerja kita buka Quran. Capek kita kerja, rehat dengan Quran. Ya, sehingga Allah memberikan perhatian lebih kepada kita. Dan kita berdoa, Bapak dan Ibu jemaah sekalian, kita akan naik derajat sampai pada level saumul khususul khusus. Kita ingin puasa kita seperti puasanya para nabi dan rasul. Inilah kaji kita, Bapak dan Ibu hadirin jemaah sekalian. Ya, dalam kesempatan hari ini, insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Makasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.